juta per tahun berarti kan. Dikalikan jumlah penduduk mungkin relatif. Inilah ada sensus kan. Ketemu tuh berapa kebutuhan kita, berapa supply kita, berapa kita impor. Tapi gimana kalau kemudian ternyata estimasi konsumsinya salah. Estimasi konsumsinya adalah 55 kilo misalnya. 55 kilo berarti 5 kilo dikali jumlah penduduk, berarti demand-nya akan naik kan? Supply-nya katakanlah benar, impornya jadi berapa? Jadi banyak sekali, kan begitu? Itu karena datanya nggak. Jadi banyak kasus keputusan nggak tepat itu karena datanya nggak tepat. Di dalam kasus apalagi misalnya sapi, oke? Saya terlibat di dalam sensus sapi 2013, ketemu jumlah sapi itu 14 juta ekor di Indonesia. Oke, dengan perhitungan para ahli ketemulah potensi suplainya berapa, kan sapi mungkin ada yang baru anak, ada yang segala macam lah ya. Ketemu tuh, kira-kira suplainya sekian. Ya, versi Kementerian Pertanian tinggi. Oke, karena dia targetnya adalah swasembada daging. Artinya dia keberhasilan dia adalah kalau impornya kecil, kan gitu. Oke. Berdasarkan hitung-hitungan itu ketemulah, oke boleh impor, tapi impornya sekian persen, karena kita punya potensi supply sekian, kan gitu. Impornya dikurangi. Apa yang terjadi? Harganya naik sekali. Kenapa? Karena terjadi kelangkaan daging. Gitu kira-kira. Nah ini problem. Berarti perkiraannya salah dong Pak? Perkiraannya salah. Ya. Belum lagi kita ngitung, iya betul sapinya 14 juta, tapi yang punya peternak, petani di kampung-kampung, ya kan? Yang dia tidak berpikir bisnis. Ya, ternak itu sebagai tabungan. Betul? Ketika dia mau menikahkan anaknya dijual. Ketika dia mau haji atau umroh baru dijual, kan gitu. Ya kan? Jadi meskipun harga sapinya lagi tinggi, saya lagi nggak butuh, ngapain saya jual? Terus dipelihara karena dia sebagai tabungan. Ini masalah juga, gitu kan? Gitu. Tapi pemerintah perlu nggak sih Pak untuk memberikan penyuluhan gitu, atau mungkin dana tambahan? Mungkin mereka nggak mau ngejual karena mereka merasa kalau misalkan mereka jual uang yang saat ini belum dibutuhkan, nanti kedepannya mereka malah nggak ada lagi uang buat sapi. Disertasi saya kebetulan terkait dengan model bisnis industri sapi. Jadi ini sebenarnya yang paling tepat adalah bagaimana melatih atau merubah perilaku petani dari yang sifatnya subsisten menjadi berorientasi komersial. Oke, berorientasi komersial. Orang Australia itu aneh. Jadi saya ada satu project gitu ya, ada orang Australia, sebetulnya ada studi di situ, dia aneh tuh. Bapak kenapa sapinya nggak dijual? Gitu. Ini kan harusnya dijual, karena kalau nggak dijual ini rugi. Kenapa? Bapak harus tiap hari ngasih rumput, tapi bobot itu nggak akan bertambah lagi. Kira-kira gitu, ya kan? Dia bilang, saya nggak mau jual karena saya nggak butuh uang. Artinya proses apa? Mentransformasi mereka dari yang subsisten ke komersial. Harus yang berbasis, memang dia itu usaha gitu. Nah sekarang peternakan itu lebih banyak dia sebagai buffer aja gitu. Pekerjaan utamanya sebagai petani padi, tapi punya sapi, gitu kan? Yang benar-benar peternak sapi itu mungkin hanya sekian 20% aja. Ikatan emosional juga mempengaruhi nggak sih Pak? Mungkin karena dia melihara sapinya dari masih kecil gitu, jadi merasa terikat. Iya, tadi karena dia orientasinya bukan bisnis kan? Bukan bisnis. Hewan kesayangan. Kira-kira gitu kan ya? Jadi itu harus shifting dari yang subsisten ke komersial. Ada teorinya orang-orang peternakan itu tahu. Jadi masa pertumbuhannya kapan gitu kan? Ada yang namanya sapi kecil, ada istilah penggemukannya. Nah, digemukan gitu. Tapi pada kondisi tertentu setelah umurnya sekian, itu dia stagnan. Harus jual.
itu dipengaruhi oleh berbagai macam lah breed atau apanya gitu ya. Misalnya kayak sapi Bali, ya maksimum dia 400 kilo misalnya atau berapa gitu. Ya setelah itu pertumbuhan bobot dengan biaya yang dikeluarkan itu lebih simpel. Nah sekarang kita masuk ke biaya. Oke, untuk melihat seperti apa ya. Oke, jadi kita udah mendiskusikan ya di dalam 3 pertemuan terakhir itu. Pertama kaitan dengan supply, kaitan dengan demand, faktor-faktor yang mempengaruhi supply, faktor-faktor yang mempengaruhi demand, itu semua udah kita bahas. Setelah itu kemarin kita masuk ke elastisitas untuk melihat respon ketika terjadi perubahan harga, ya, seberapa besar perubahan terhadap demand, seberapa besar perubahan terhadap supply, responnya yang dilihat dari kemiringan setiap kurva kan gitu ya. Ada elastis, ada inelastis dan seterusnya gitu ya. Itu sudah kita bahas. Ya, yang itu semua nanti akan berkaitan dengan strategi sebenarnya, ya, strategi bisnis kita. Hari ini dan kemarin kita sudah bahas ya bahwa tidak selalu loh pasar itu dalam kondisi ideal. Oke, kadang-kadang tidak ideal. Ada satu kondisi dia supply-nya mungkin kelebihan sehingga pelaku ya produsen ya nggak untung, atau di satu sisi mungkin konsumen ya, sehingga di situ perlu ada intervensi dari pemerintah ya. Secara konsep dia bisa menetapkan harga ya, jadi pemerintah sebagai price maker ya kan, berdasarkan kebijakan dia bisa membuat entah itu harga maksimum atau harga dasar. Yang lain juga bisa dilakukan melalui apa? Melalui pajak ya kan, berbagai macam pajak bisa diterapkan untuk membuat pasar menjadi relatif lebih bagus, kira-kira gitu ya. Nah, semua yang tadi kita bicarakan itu lebih banyak berkaitan dengan mungkin kita menyebutnya pertumbuhan ya. Dari satu sisi itu pertumbuhan ya, kaitan dengan pertumbuhan ya, kaitan dengan itu. Nah, ada satu lagi yang perlu kita pelajari berkaitan dengan biaya, ya. Jadi minimisasi biaya, kemudian hubungan antara biaya dengan revenue dan seterusnya, gitu ya. Nah, di dalam konteks ekonomi, memproduksi maksimum itu belum tentu untungnya paling maksimum. Ini akan tergantung dari biaya, oke, biaya. Makanya di pertemuan keberapa kita mendiskusikan berkaitan dengan biaya marginal, masih ingat? Atau produk marginal. Oke, biaya marginal artinya tambahan ya, biaya yang perlu dikeluarkan karena ada tambahan input yang kita gunakan untuk menambah satu output, kan gitu. Ya. Produk marginal artinya apa? Tambahan output yang kita hasilkan karena kita menambah input, kira-kira gitu. Nah, ini harus ini kan. Di pertemuan keberapa saya sampaikan ilustrasi berkaitan dengan nelayan, masih ingat? Nelayan ya. Nelayan dia berambisi pengen dapat tangkapan ikan yang banyak, dia ke tengah laut. Dapatnya banyak. Tapi dia lupa mempertimbangkan BBM-nya. Ya kan? Mungkin ininya lebih banyak, tapi kita nggak tahu berapa biaya yang dia butuhkan. Jangan-jangan ya dibandingkan dengan hasil tangkapannya ya profitnya lebih turun karena biayanya yang naik. Nah, itu yang akan kita belajar ya, yang kita lihat konsep dasarnya ya. Hukum penawaran hanya mengulang perusahaan bersedia memproduksi dan menjual jumlah barang lebih banyak ketika harga barang lebih tinggi. Make sense?
Hal ini mengakibatkan kurva penawaran mempunyai kemiringan positif ke atas. Ya. Yang kita belum tahu slope-nya seperti apa, yang di elastisitas. Slope-nya begini atau ke sini itu tergantung, ya. Oke. Tujuan perusahaan itu adalah memaksimumkan keuntungan. Ya, maksimum keuntungan. Ini rasionalisasi dari teori ekonomi neoklasik. Oke. Di pertemuan pertama saya sampaikan mestinya nggak hanya sekedar maksimisasi profit, ada tujuan lain, ya kan? Tujuan untuk membantu negara, ya segala macam itu, ya kan? Karena kalau kita hanya berpikirnya memaksimalkan profit, nanti kita bisa tergelincir jadi orang yang serakah. Ya, jadi orang yang serakah. Semuanya diduitkan, ya kan? Semuanya diduitkan. Jiwa sosial kita kurang. Ya, semuanya diduitkan. Tapi sebagai pembelajaran teori boleh kita pelajari. Ya kan? Boleh kita pelajari. Oke. Ada yang namanya penerimaan total. Total revenue, angka dikali output lah, ya. Ada nama biaya total, ya semua biaya kita hitung itu biaya total, ya, gitu. Ya. Ada yang nama keuntungan, ya revenue aja dikurangi biaya itulah keuntungan, ya. Total revenue dikurangi dengan total cost. Ini aja diajarin ya, nggak apa-apa. Ini hanya untuk merefresh, namanya matrikulasi, ya kan? Matrikulasi itu artinya menyamakan posisi. Ya. Mungkin yang teman-teman yang di ekonomi, yang gini mah dulu semester 1 udah belajar di S1 gitu. Nah ini refresh aja. Ya, refresh aja. Ya. Biaya produksi sebuah perusahaan termasuk seluruh opportunity cost dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Ini harusnya dihitung. Biaya sebagai opportunity cost. Nanti kita bahas lebih dalam. Kenapa? Karena ada yang namanya biaya eksplisit, ada yang namanya biaya implisit. Oke. Biaya eksplisit apa? Biaya yang dikeluarkan untuk membayar faktor produksi. Tetapi ada juga biaya implisit, apa? Seluruh biaya yang tidak melibatkan pengeluaran dalam bentuk uang secara langsung. Kalau sekarang namanya in-kind ya namanya. Pernah dengar in-kind? Belum. Kayak itu misalnya kalau kita ada project gitu ya, oke, ini anggarannya sekian, tapi di luar itu ada in-kind loh, kita menyiapkan 7 orang untuk mengelola ini, yang itu mungkin nggak termasuk dalam biaya yang project itu misalnya, ya, atau kita menyiapkan mesin misalnya, nah, itu bagian dari in-kind. Ya. Oke, jadi ada biaya eksplisit, ada biaya implisit. Idealnya ketika kita menghitung biaya, dua-duanya harus dihitung. Jangan hanya biaya eksplisit. Oke, biaya eksplisit. Nah, sehingga kita perlu membedakan antara keuntungan secara ekonomi versus keuntungan secara akuntansi. Itu perlu dibedakan. Kalau orang ekonomi menghitungnya keseluruhan, eksplisit plus implisit dia hitung. Kalau akuntansi dia tidak memperhitungkan biaya implisit, hanya biaya langsung aja, biaya eksplisitnya dihitung. Kalau secara ekonomi harusnya dihitung. Kenapa? Karena kalau orang ekonomi biaya bicaranya tentang opportunity cost. Mendengarkan saya ngomong di sini 3 jam, letih, lesu, ngapain ngomongnya gak jelas, misalnya begitu, ya, versus tidur di kosan, tidur di rumah, kan begitu. Itu adalah biaya opportunity cost itu. Maka itu opportunity cost. Bapak Ibu kuliah lagi S2 atau bekerja, itu adalah opportunity cost. Ada di sini orang Makassar, orang Sulawesi. Apa ada uang apa? Panah. Panah itu mungkin opportunity cost, ya kan? Mungkin ya. Iya kan ya, karena kan dia kuliahnya lebih tinggi, dia harganya lebih mahal, kan dia sebenarnya menghitung biaya implisit,
Iya nggak? Implisit ya. Implisit dia coba ada kalau dia kerja mungkin udah dapat berapa karung uang ya, mungkin ya. Misalnya Tapi dia karena SD sampai S2 itu beda harga. Beda harga kan? Beda Nah, harga. itu Apalagi jangan kalau udah haji udah haji kan? Wah. Udah tinggi lagi kan? Nah, jangan-jangan ya kalau di riset itu dia udah tahu konsep biaya implisit tuh. Mungkin ya, mungkin. Nah ini bercanda aja. Ya. Saya dulu waktu S2 itu ada beberapa teman orang Sulawesi. Ya, kita sudah bercanda ini, nanti kalau udah lulus kira-kira tanahnya berapa? Oke. Ketika penerimaan total melebihi biaya eksklusif implisit, maka kita sebut sebagai memiliki keuntungan. Konsekuensi dari konsep keuntungan secara ekonomi dan akuntansi artinya apa? Pasti keuntungan ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan akuntansi. Kenapa? Karena ekonomi dia menghitung eksplisit plus implisit, sementara akuntansi hanya menghitung biaya eksplisit saja. Kan gitu ya. Nah jadi begini ya, inilah opportunity cost, implisit plus eksplisit. Pak mau tanya, berarti kayak kemarin kita dapat kelas malam, terus kita disediakan makan malam itu termasuk ke dalam biaya implisit dong Pak? Karena kan seharusnya Ya, tidak dapat. bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena kan berarti kalau kita hitung-hitungan untung ya, SB agak rugi. Kan ngasih makan gitu ya. Tapi dari sisi Bapak Ibu, mungkin berpikirnya kalau cuma makan malam doang mah ini nggak setara dong. Kan saya bisa nonton kalau jam segini kan gitu. Jangan minta kompensasi lebih tinggi kan gitu. Tapi kami jangan minta makan. Jangan makan malam itu. Oh gitu ya. Dari PP. Oh. Makan pagi puasa ada. Programnya makan malam ya. Makan jadi bukan makan siang gratis. Iya. Makan malam gratis. Bagus juga tuh. Asalkan kita mampu meyakinkan pemerintah APBN-nya ditambah. Iya. Iya. Jangan 30% doang gitu kan ya. Tambahin lah BOPTN-nya, nanti kita bisa subsidi buat mereka. Oke. Nah, kalau akuntansi hitungnya cuma explicit cost aja. Ya, explicit cost aja. Ya. Nah, ini kita perlu tahu fungsi produksi dan biaya total. Ya. Contoh misalnya kalau pekerjanya 0 sama pekerjanya 5. Kalau pekerjanya 0 pasti outputnya nggak ada yang ngerjain kan. Ya. Cost of factory-nya mungkin sama. Ini kita sebut sebagai biaya fix. Ya kan? Fixed cost biaya tetap $30. Oke, cost of worker-nya karena ini 0, maka total cost-nya 30. Oke. Kalau dengan 5 pekerja dapat outputnya 150. Oke, di sini ada marginal product of labor ya, 10. Oke. 10 artinya marginal product itu kalau kita bicaranya begini. Oke. Tambahan satu pekerja itu menghasilkan ini. Oke, tambahan. Ya. Jadi kalau satu pekerja itu outputnya 50. Kalau 2 pekerja outputnya 90. Jadi inilah dengan marginal. Tambahan ya, produk yang dihasilkan karena ada tambahan input berupa tenaga kerja. Oke. Kenapa ya outputnya enggak kalau rasionalnya kan kalau satu pekerja 50, 2 pekerja harusnya 100 ya, 100. Nah, ini kaitan dengan bisa jadi di situ ada constraint mesin, ada apa gitu sehingga productivity-nya itu tidak bisa dikali sama. Gitu kan ya. Karena ada constraint di situ. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Cost of factory-nya pasti sama, ini kita sebut sebagai biaya tetap. Ini adalah biaya tenaga kerja upah, sehingga kalau 1 kali 10 ya 10, kalau 2 kali 10 ya 20 kan gitu ya. 5 kali 10 50 sama. Jadi ini adalah biaya tetap, ini adalah biaya variabel. Total cost yang kita hitung aja biaya tetap plus biaya variabel ketemu di sini. Gitu. Ya. Nah ini nanti bisa menggait kita berkaitan dengan fungsi produksi. Fungsi produksi itu apa?
hubungan antara jumlah input dengan jumlah output yang dihasilkan. Inputnya berapa, nanti outputnya berapa, dilihat kurvanya seperti apa. Ya. Kalau produk marginal apa? Perubahan jumlah output yang diperoleh dari sejumlah perubahan input. Tadi produk marginal berarti yang ini tadi. Oke. Satu pekerja 50, dua pekerja ada tambahan 20, ditambah 3 pekerja, ya tambahannya cuma 30, 4 pekerja 20, 5 pekerja tambahannya 10. Lama kelamaan kalau kita tambah lagi 6, 7, jangan-jangan marginal produknya udah menjadi 0. Jadi pada saat itulah ketika kita nambah orang, bukannya makin produktif tetapi menjadi tidak produktif. Banyak ngobrol, betul. Bisa jadi. Mesinnya satu, oke, mesinnya satu. Idealnya 5 orang lah di situ. Kalau jadi 6 orang, ngobrol ya, gitu kan? Yang satu orang nggak ngapa-ngapain, jangan-jangan malah mendistract yang lain. Gitu. Oke. Nah inilah pentingnya kita memahami fungsi produksi. Oke. Optimumnya pada saat kapan? Oke. Pada kapan? Inilah disebut dengan produk marginal. Produksi marginal artinya apa? Tambahan output dibagi dengan tambahan input. Oke. Ada istilah namanya diminishing marginal product. Hukum menyatakan bahwa marginal product dari suatu input akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah input. Ya, yang ini tadi. Oke, disebut dengan diminishing marginal product. Diminishing. Semakin ke bawah semakin, ya bukan semakin bawah, semakin banyak inputnya, marginal produknya semakin kecil. Kapan kita berhenti? Ketika marginal produknya 0. Betul ya? 0. Karena kalau tidak berhenti, lanjut terus, ya profitnya bahkan bisa jadi berkurang, kan? Gitu. Ya, berkurang. Nah inilah yang kadang-kadang dalam konteks kebijakan itu tidak sinkron. Misalnya apa? Kementerian Pertanian, ya, tugas utamanya adalah bagaimana produksi beras bisa mencukupi kebutuhan orang Indonesia. Artinya yang dilakukan adalah menaikkan produktivitas, menambah jumlah produksi segala macam kan? Yang penting. Ya. Di satu sisi yang namanya petani itu rasionalnya, apakah dia ingin produknya itu banyak atau untungnya banyak? Produk. Untungnya banyak kan? Kalau petani, untungnya banyak, produknya sedikit juga nggak apa-apa. Kalau kita sebagai pengusaha, ya sebenarnya nggak terlalu peduli berapa jumlahnya kan? Yang penting untungnya maksimum. Nah, dua tujuan ini nggak ketemu tuh. Jadi kadang-kadang programnya peningkatan produktivitas, gitu kan? Ya produktivitasnya naik, tapi untungnya nggak naik, ya kan gitu. Nah ini masalah, ya ini masalah, ya ini masalah. Oke, ini diminishing tadi ya. Sejalan dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan, masing-masing tambahan tenaga kerja akan menyumbang semakin kecil terhadap produksi karena perusahaan mempunyai peralatan yang terbatas. Tadi saya jelaskan. Oke, makin kecil. Nah, sehingga fungsi produksinya itu begini, bukan begini. Ya, bukan begini. Karena tadi prinsip dari diminishing marginal product. Tambahan input, ya, itu hanya menambah marginal produknya semakin kecil. Sehingga kalau kita teruskan, pasti dia akan begini. Oke. Disinilah yang kita sebut sebagai fungsi produksinya maksimumnya di sini. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Oke. Kemiringan fungsi produksi mengukur produk marginal input itu seperti tenaga kerja. Ya, inilah yang disebut dengan kemiringan fungsi produksi. Yang ini, oke. Ini kita sebut sebagai fungsi produksi. Oke, fungsi produksi. Berarti
perhatikan fungsi produksi itu bisa Q atau bisa Y. Y sama dengan fungsi dari input. Inputnya kalau tadi kan labor, ya kan? Jadi nanti kita akan ketemu fungsinya itu kira-kira begini. Kita bisa Y misalnya gitu ya, fungsi dari labor, kapital, bla 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 bla, gitu kan? Jadi output ini akan tergantung dari tenaga kerja, tergantung dari kapital. Itu fungsi, ya. Fungsinya begitu. Oke. Ini sudah, ya. Ini belum ya, ya. Ini sudah. Oke, ini tadi sudah. Ketika produk marginal menurun, maka fungsi produksi menjadi semakin landai. Kelihatan ya, gini kan, ya semakin landai karena marginal produknya turun. Ya. Bagaimana dari fungsi produksi ke kurva biaya total? Hubungan antara jumlah yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan biayanya menentukan keputusan penetapan harga. Wajar, oke, rasional, ya rasional. Jadi jumlah yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan ya, dengan biaya tentu akan menentukan keputusan penetapan harganya berapa. Outputnya berapa sih, inputnya berapa, hitung-hitungan rasionalnya nanti harusnya harganya berapa. Ya. Kurva biaya total menunjukkan hubungan ini secara grafis. Ya. Jadi nanti kalau kita lanjutkan, kurva biaya totalnya begini. Ini kenapa di sini? Enggak di sini? Karena ini menunjukkan fixed cost kan 30 tadi ya. 30 plus tenaga kerja ya 1 orang 40, tenaga kerja 2 orang 50, tenaga kerja 3 orang berapa gitu ya sampai ke sini. Berarti di sini 30 ditambah 50. Inilah total kurva ya, biaya kurva biaya totalnya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa bagi ada fix, ada variabel. Ya, dua variabel. Kalau fix tidak berubah. Mau produksi mau nggak mau produksi ya tetap segitu biayanya. Kalau variabel tergantung jumlah output yang dihasilkan, tergantung masukan inputnya. Ya, input variabelnya seperti apa. Oke. Maka inilah total cost adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Ya. Memang kita kalau ngomongin uang itu relatif lebih lancar ya. Lebih lancar ya. Karena kita memang masalahnya di uang itu. Ya, jadi lebih mendalam ya. Oke. Jadi ini tadi juga sudah kita jelaskan ya. Total cost-nya ya fixnya 3 ya. Total ya fixnya segala macam ya nanti kita ketemu ya. Variabelnya ketemu. Jadi ini harusnya begini kalau kita mau ya. Fix dulu variabel baru total. Bagi kan total fix variabel. Tapi ini berarti 3 ditambah 12 gitu ya. Ini 15. Hitungnya begitu. Ya. Biaya rata-rata ya dibagi aja. Outputnya berapa ya? Ketemu biaya rata-rata. Ya. Biaya rata-rata yang fix juga kita bisa rata-ratakan, yang variabel juga bisa kita rata-ratakan. Ya. Dibagi dengan output. Ketemu rata-ratanya berapa? Ya, rata-ratanya berapa? Ya. Jadi average fixed cost, average variable cost, average total cost. Ya, semua cost ini dibagi dengan quantity. Ya, dengan output. Oke, dengan output. Sehingga ketemu tak? Ya. Average fixed cost-nya 3. Ya, average fixed cost-nya 0,3 dan seterusnya. Ya. Ini kan tadi 15 dibagi 10 1,5. 12 dibagi 10 1,2. 3 dibagi 10 0,3. Ya, jadi ketemu biaya rata-ratanya berapa. Lalu apa biaya marginal? Biaya marginal adalah besarnya peningkatan biaya total ketika perusahaan meningkatkan produksinya satu satuan. Kita bisa memproduksi 10, tiba-tiba ada pesanan tambahan 1. Ya.
jadi 11. 1 ton lah, 1 ton lebih mudah ya. 1 ton. 1 truk. Ya kalau satunya 1 mobil kan, lebih juga. Oke. Nah itu kita bisa menghitung tuh biaya marginalnya berapa. Oke. Kita akan memproduksi kalau biaya marginalnya lebih kecil daripada marginal produknya, betul? Ya. Jadi kalau masih ada tambahan untungnya, ada tambahannya, pasti kita lakukan, gitu ya. Biaya marginal membantu dalam apa? Berapa besar biaya untuk memproduksi tambahan itu? Berapa tuh? Kenapa? Karena beda kan? Mesin kapasitasnya 10, ada tambahan 1, kan harus beli mesin 1 lagi, ya kan? Fixed cost-nya naik kan gitu. Nah hitung-hitungan itu yang kita perlukan untuk memutuskan kira-kira ya demand ini, permintaan ini kita penuhi atau tidak gitu. Kan begitu ya. Jangan asal ngambil ambil orderan ya. Jangan asal ambil orderan. Oke, suka ya. Nah, kalau itu pertimbangannya berarti target kita bukan meningkatkan kinerja keuangan, tetapi non keuangan, non finansial apa? Market share, loyalty. Itu boleh di awal, tergantung decision maker kita seperti apa, decision di perusahaan kan. Sayangnya yang kita diskusikan cuma biaya doang. Gitu. Ini marginal cost, perubahan total cost dibagi dengan perubahan quantity. Deltanya, delta total cost dibagi dengan delta, inilah marginal. Perubahan total cost dibagi dengan perubahan quantity yang dihasilkan. Oke, ya. Inilah marginal cost. Quantity-nya 0, total cost-nya 3. Quantity-nya 1, total cost-nya 3,3. Berarti marginal cost-nya adalah 0,3. 3,3 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 1. Oke. Quantity-nya nambah lagi. Ya, jadi 2. Ininya jadi total cost-nya 3,8. Oke, 3,8. Jadi 3,8 dibagi dengan 3,3, dikurang 3,3 kan 0,5 dibagi, bukan dibagi 2, dibagi 1 karena tambahannya 1. Oke, ketemu marginal cost-nya 0,5. Apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Marginal cost itu terus meningkat. Oke. Kalau tadi marginal produk terus turun. Marginal produk terus turun kan? 1 orang tenaga kerja 50, 2 orang tenaga kerja 90 kan tadi gitu. 3 orang tenaga kerja jadi 80 kan seterusnya. Jadi marginal produknya semakin turun. Kalau marginal cost semakin naik. Karena yang satu turun, yang satu naik. Pada titik tertentu dia akan ketemu. Ya, dia akan ketemu. Nah, kalau kita inginkan, ini tadi yang total cost ya, total cost, kurva biaya totalnya begini, oke, biaya totalnya. Kemudian di sini biaya rata-ratanya begini, ya. Kita coba lihat, ada satu ketika dia minimum banget, setelah itu agak naik lagi, ya, setelah itu agak naik lagi, oke. Average total costnya, oke. Ini adalah biaya marginal. Ya, average fixed cost mas, average fixed cost berarti di sini adalah average variable. Variable itu selalu meningkat. Kenapa? Karena dia akan tergantung dari input dan output yang dihasilkan kan. Kalau fixed cost dia akan semakin turun karena pembaginya semakin banyak. Oke, semakin banyak. Ya, pembaginya semakin banyak. Inilah marginal cost. Marginal cost itu dia akan terus naik. Ya, dia akan terus naik. Oke. Nah, marginal cost inilah yang menunjukkan adanya diminishing marginal product. Diminishing.
artinya marginal produknya terus turun sampai pada titik nol. Oke. Bisa nggak marginal produknya minus? Marginal produk bisa minus nggak? Bisa ya? Menurut saya sih enggak. Tambahannya mungkin ya udah nggak ada tambahan gitu. Ya, benar nggak sih? Tambahannya udah nggak ada tambahan ya sedikit aja dia. Jadi nambah tenaga kerja berapapun ya ujung-ujungnya ada maksimum produksinya kan? Maksimum produksinya gitu. Ya kan? Jadi kalau kapasitas produksinya 100, kita sekarang baru kan ada kapasitas terpasang, ada kapasitas terpakai. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Oke, jadi kalau di mesin itu kan kapasitas terpasang, ya katakanlah 1000 ton. Ini kapasitas maksimum mesin. Kalau digunakan mungkin 7 hari dalam seminggu selama 24 jam, katakanlah begitu. Tapi kalau di pabrik kan nggak begitu ya. Mungkin hanya berapa 12 jam atau berapa 1000. Pada faktanya, jangan-jangan sekarang kapasitas terpakainya hanya 800 ton. Kenapa terpakainya begini? Ya, memang pesanannya cuma segini. Kan gitu. Ya. Minggu lalu awal bulan lalu saya ke Malaysia. Baru pertama kali lihat pabrik jarum pentul, peniti dan seterusnya itu kan. Ya, saya lihat tuh prosesnya. Yang buatnya adalah Prime Consumer, perusahaan Prancis. Saya tanya, pabriknya ada mesin-mesin banyak gitu ya, dia otomatis, tapi mesinnya udah tua-tua, udah 100 tahun berapa gitu ya. Saya tanya, kok ini nggak jalan mesinnya, yang jalan cuma satu, nggak ada pesanan Pak. Nah ini menunjukkan kan berarti dia nggak optimum kan? Inilah yang kita sebut sebagai kapasitas terpakai. Oke. Berapa maksimum produksi kita kalau nggak ada investasi? Ya 1000 ini. Berapapun inputnya nanti dia akan mentok di 1000 kan? 1000 ini. Oke. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian kurva biayanya itu akan menjadi, ya ini adalah kurva biaya dan bentuknya, ya marginal cost, artinya tambahan biaya karena kita harus menghasilkan tambahan output yang akan terus meningkat ke atas, gitu ya. Lalu kita lihat kurva biaya totalnya itu biasanya bentuknya menjadi U. Ya. Pada tingkat output yang sangat rendah, average total cost tinggi karena biaya tetap disebar atas jumlah produk yang masih sedikit. Tadi kita kelihatan ya. Jadi kalau average total cost itu semakin lama, kalau outputnya nambah dia akan ke bawah kan gitu ya. Akan ke bawah. Ya, akan ke bawah. Ya. Sementara average total cost mulai meningkat pada saat biaya variabelnya meningkat secara tajam. Kalau total cost itu average variable cost dia akan meningkat seiring dengan penambahan output kan. Ya, penambahan output tentu kan perlu input kan nggak bisa kecuali kita melakukan efisiensi. Nah efisiensi ini kaitan nanti dengan teknologi dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau efisiensinya sama ya dia akan naik. Oke. Kita lihat aja, nah ini ya jadi seperti U itu tadi begini ya. Suatu ketika dia akan naik lagi. Ya, dia akan naik lagi. Untuk average total cost-nya kenapa? Karena ada tambahan variabel. Dia variabelnya nambah terus. Oke, nambah terus. Ya. Pada saat MC lebih rendah daripada ATC, maka ATC berada pada kondisi menurun. Nanti kita lihat. Pada saat MC lebih tinggi daripada ATC, maka ATC dalam keadaan meningkat. Coba kita lihat. Oke. Oke. Kurva MC memotong kurva ATC pada titik minimum ATC atau skala efisien. Inilah yang kita sebut sebagai efisien. Oke. Ketika average total cost-nya minimum dan pada saat dia bertemu dengan marginal cost, di sini yang paling efisien. Oke, di sini.
Kalau di sini udah nggak efisien. Ya, di sini juga sama. Inilah yang paling efisien. Oke. Harusnya di sini kalau kita mau memproduksi. Ya, memproduksi. Nah, ini ilustrasinya nih. Ya, ilustrasinya total cost, fixed cost, variable cost, kan ini 2 ditambah 0, 2 gitu ya. 2 tambah 1, 3, 2 tambah 1,8, 3,8 dan seterusnya. Average fixed cost artinya ya, fixed costnya adalah ini 2 dibagi 1, 2 dibagi 2, 2 dibagi 3 dan seterusnya, sehingga ketemu average fixed cost itu semakin lama semakin rendah karena outputnya semakin banyak ya, pembaginya semakin banyak sehingga fixnya semakin rendah. Oke, semakin rendah. Kalau variabel seperti apa ya, kita lihat macam-macam tuh, dari 1, 09, 08, 07 sampai ke sini 0,66. Setelah itu dia naik lagi.